Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadir Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du, faya ibadallah, qaddimu a'malakum lidaril akhirah tajidu indaha fawza wa najah. Yang luntuan hormati Tengku Raja Imam Masjid dan para pengurus masjid lainnya, panitia pengajian tasdafi bulanan, juga kepada para hadirin dan hadirat sekalian yang meluangkan waktu untuk gedanyo berada dalam majelis pengajian yang mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi getanyo mandum pertemuan tanyo pada malam yang berbahagianya. Sebagaimana biasa akan luntua sampaikan materi pengajian padum-padum minit, kemudian dengan akan tersambung dengan tanya jawab. Sebagaimana yang sudah kita maklumi, bahwasanya agama Islam ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi rahmat bagi segenap alam. Islam sebagai rahmatan lil alamin tercermin pada segala bentuk ajarannya yang selalu mempunyai hikmah untuk kemaslahatan manusia. Karenanya Islam mengatur berbagai tingkah laku manusia agar apa yang dilakukan oleh manusia itu selalu berada dalam ruang lingkup tatanan hukum. Artinya jangan sampai ada perilaku manusia yang berada di luar aturan hukum. Manusia sebagai makhluk sosial dalam kehidupan tentu saling membutuhkan satu sama lain. Salah satu kebutuhan manusia adalah terhadap harta, terhadap materi. Maka agama Islam mengatur bagaimana manusia memiliki apa yang diinginkan dengan tanpa merugikan manusia yang lain. Maka diaturlah dalam agama untuk memiliki suatu yang diinginkan itu bisa dengan cara membeli, bisa dengan cara menerima pemberian orang lain, untuk memiliki sebuah manfaat, untuk memanfaatkan sesuatu bisa dengan sewa menyewa. Jadi segala sesuatu yang dilakukan oleh manusia nyomandung gaatu dalam agama agar pementang yang dilakukannya drawai memiliki keuntungan dengan tanpa merugikan orang lain.
Inilah tatanan hukum yang dibuat dalam Islam. Ketika tapiki kadang-kadang yang terjangkau dengan pikiran kamu. Tetapi yang namanya ajaran Islam, meskipun ada bagian-bagian tertentu yang tidak terjangkau dengan pikiran dan nalar manusia, tetapi manusia ini tetap wajib tunduk pada ajaran. Sebab ajaran Islam tidak sepenuhnya bisa ditemukan dengan akal dan pikiran. Perkara-perkara tertentu yang dikategorikan sebagai perkara ta'abudi, di mana umat Islam di situ diwajibkan untuk tunduk pada ajaran, meskipun mereka tidak tahu apa rahasia yang terkandung di balik ajaran itu sendiri. Sehingga hukum-hukum yang disyariatkan itu dibagi dua. Ada hukum yang disebut dengan hukum ta'akuli, dan ada hukum yang disebut dengan ta'abudi. Ta'akuli yaitu bisa dinalar dengan pikiran untuk apa hukum tersebut. Sedangkan ta'abudi meskipun dicoba untuk nalar, tetapi tetap tidak ditemukan. Para hadirin sekalian, beranjak dari prinsip bahwa Islam mengatur sedemikian rupa apa yang dilakukan oleh umat agar selalu berada dalam aturan hukum, maka salah satu perkara yang diatur dan itu menjadi apa yang kita lakukan dalam keseharian, yaitu tentang permasalahan jual beli umpamanya jual beli. Karena jual beli merupakan sababut yang awate uro-uro kadang lagi tanya tak biliung padunggo na tamu belawaka. Tetapi coba kita kaji kembali dalam praktek kita melakukan jual beli itu, sejauh mana sudah kita mengikuti aturan-aturan yang dibuat dalam permasalahan jual beli. Kata Nabi SAW dalam sebuah hadis bahwa jual beli itu harus beranjak dari saling ikhlas, saling ridha. Ya, benar. Karena dalam jual beli yang disampaikan oleh Nabi dalam sebuah hadis sebenarnya harus berangkat dari sikap ridha, maka dalam agama ditentukan ketika kita melakukan akad di sini harus benar ijab dan kabul. Mengapa? Karena perasaan, karena ridha itu adalah sesuatu yang berada dalam hati seseorang. Ridha ro nilung hana untuk ongko. Ya, benar. Ridha atilung juga hantu ongko lero niat tanpa melalui ucapan, karena ridhanya berada dalam hati. Kita menyetujui sesuatu umpamanya, sikap ridhanya berada dalam hati kita. Karena apa yang berada dalam hati, disyaratkan dalam jual beli mesti ada ucapan, di mana ucapan ini berfungsi untuk menerjemahkan ridha yang ada dalam hati. Disyaratkanlah jual beli, dalam jual belinya benar ijab dan kabul. Fungsi daripada ijab dan kabulnya adalah untuk menunjukkan bahwa getanya memiliki ridha. Pertanyaan yang salah satu rukun jual beli, karena dalam jual beli itu memiliki beberapa rukun, diantaranya adalah syarat. Syarat itu ijab dan kabul. Pertanyaan mbak diri kita masing-masing, sejauh mana nak ikuti aturan agama tentang jual beli ini kita padunggo nak lakukan praktek jual beli yang nak ucap lafaz ijab dan kabul. Nyantanya mbak diri kita masing-masing. Maka oleh karenanya dapat ukur
bahawa dalam keseharian kita nyo le kadang-kadang kita nyo terbuat dosa. Meskipun dosa tersebut kadang dosa ubud, tetapi lama kelamaan karena dosa ubud jino apabila hana tersampu-sampu dosanya menumpuk menjadi raya, menumpuk dia ke dosa raya. Ya, ni salah kabur ji. Salah kabur tu tentang ijab dan kabul dalam akad jual beli. Itu yang benar kan? Apalagi dalam praktek jual beli di sistem ekonomi modern sistem ekonomi modern. Kan orang yang kaya-kaya dipegot sebuah tempat pukul jual beli yang raya, mall, nanji misalnya, supermarket, swalayan dan sebagainya. Yang ini setiap barang dia ditempelkan berapa harga. Hana istilah tawar-menawar berkenan. Jangankan pukul untuk tak lakukan akad jual beli, lagi syarat, lagi lafaz yang ditentukan dalam hukum fikih, untuk tanya nyo pu hana kurang le, hana peluang le. Tinggal lagi tanya hotel tetamang dalam sabuk tempat penjualan barang yang laginya model. Tinggal cok raga kan? Cok raga sabuk nan, puraga ubu, puraga raya. Itu yang putra tujuan perle. Tujuan itu perle pu tengah minta kui jak bak deretan yang ka kui. Inan pilih itu karena tempel inan harga kan. Kemudian urang yang perle bagi yang buah-buahan jak bak sago buah-buahan. Bak tempat ye kudu buah-buahan cok bu kunan. Ya mana? Kemudian kasih dah cok barang jak bak kasir. Yang soi kerai cok net ke dia bak komputer waknya kena sensor roy. Itu dia jumlah barang. Memang saya bak tanya dumna. Nah pernah takun masigo kalau lo barangnya obat roy dengan yung sekian. Nah pernah lewatnya masigo di akad ikut lengku lo keron tengku nyoy barangnya dengan yung sekian. Masigo ada. Dasar diatur pendapat kuat tentang permasalahan kewajiban melakukan ijab dan kabul, berarti kita nyoka lakukan dosa dengan cara pukul melakukan yang namanya mu'afah. Mu'afah yaitu jual beli yang tanpa adanya ijab dan kabul. Ini permasalahan. Ya. Jadi permasalahan tentang masalahnya nyo hana ta ungkit apanya untuk ke udah pikir nyo kan hana masalah apa tentangnya sama-sama masalah berarti baru gukun ditanya taat ditanya orang yang mengikuti aturan hukum sekedar na tak sembahyang na tak puasa na tak berzakat yang mampu tajak wajib kemudian pukul tak sedekah sedangkan perbuatan ditanya dalam kehidupan sosial orang sang-sang siapa yang tersentuh dengan hukum menang sang tak jadi yang orang tak perlu yang galak padahal dalam Islam hana satupun perbuatan manusia yang mukallaf itu yang terlepas daripada ketentuan hukum. Coba kembali kepada pengertian daripada hukum. Yang dinamakan dengan hukum dalam fikih adalah kitabullah al-muta'alliqu bi af'alil mukallaf iqtidaan atau takhyiran atau a'amma min dzalik. Yang dinamakan hukum adalah kitab Allah, kalam Allah yang tanpa huruf, tanpa suara, yang berkaitan dengan perbuatan mukallaf, baik kalam tersebut berupa iqtida, tuntutan untuk mengerjakan atau meninggalkan, baik kalam tersebut mengandung memberi pilihan kepada manusia untuk mengerjakan atau meninggalkan, atau lebih umum dari itu yaitu berisi tentang syarat terhadap sesuatu, sebab terhadap sesuatu, ataupun penghalang mani terhadap sesuatu. Yang itu definisi hukum. Kitab Allah al-muta'alliqu bi af'alil mukallaf, yang menyangkut dengan perbuatan mukallaf. Maka setiap perbuatan mukallaf itu ada aturan hukumnya. Jino tengah musim politik umpamanya, tengah musim politik nyo
Pukul hinohana aturan-aturan agama tentang cara berpolitik yang betul manduna. Umpamanya sabda Nabi dalam satu hadis, umpamanya ya, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi wal muhajiru man hajara amma nahallahu anhu. Orang Islam yang benar-benar keislamannya ataupun Islam Muslim yang sejati adalah orang yang selamat Muslim lain dari lidahnya dan dari tangannya. Maknanya apa? Orang Islam yang betul-betul mengamalkan ajaran Islam, yaitu tidak menggunakan lidah untuk menyakiti atau merugikan orang lain, tidak menggunakan tangan untuk menyakiti atau merugikan orang lain. Wal muhajir, orang yang benar-benar berhijrah, adalah orang yang meninggalkan apa saja yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti pemahaman hinan bahwasanya orang Islam yang betul-betul Islam adalah han gesakiti go baik dengan lidah maupun dengan tangan. Kemudian bagaimana dalam Al-Qur'an surat Al-Hujurat Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu istanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni itsmu wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuh wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Wahai orang-orang beriman, jauhilah prasangka-prasangka yang jelek terhadap orang yang lain. Inna ba'dadh, sebagian daripada prasangka yang jelek itu di situ ada dosa. Wala tajassasu, dan kamu jangan mencari-cari aib orang lain. Wala yaghtab ba'dukum ba'dhas, jangan menggunjing atau mengumpat oleh sebahagian kamu terhadap yang lain. Ayuhibbu, apakah di antara kamu ada yang suka untuk memakan bangkai saudaranya? Fakarihtumu, maka kamu akan membenci sebenarnya. Wattaqullah, dan takutlah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha menerima taubat lagi Maha penyayang. Ya. Nyoban aturan-aturan betul. Terkadang tu umpamanya dalam sistem perpolitikan yang terjadi, kadang-kadang antara siro calon dengan calon yang lain saling menghina, saling mencaci maki, saling menebar fitnah, ya kan? Jadi sebenarnya seandainya aturan-aturan Islam dan nilai-nilai Islam itu diterapkan dalam berbagai aspek kehidupan, nyohan akan terjadi apa lagi. Jadi kata sebenarnya aturan dalam Islam, cuma umat Islam kadang-kadang tidak mengikuti aturan yang dibuat dalam agamanya sendiri. Ya, kembali kita kepada permasalahan tentang jual beli benar, yaitu salah satu yang disyaratkan yang menjadi rukun, maksud saya adalah syarat, yaitu berupa ijab dan kabul. Ijab merupakan lafaz yang muncul dari penjual untuk menunjukkan bahwa ia rela melepaskan barangnya dengan harga yang sudah ditentukan, sedangkan kabul menerima akad tersebut dari pembeli dengan sejumlah harga yang sudah disepakati. Ya. Jadi jika tanpa ijab dan kabul dinamakan ini bi' mu'attah, penjualan yang namanya mu'attah. Menurut pendapat kuat dalam mazhab Syafi'i, bi' dengan mu'attah ini tidak sah. Nah, ketika tidak sah, maka seseorang di situ disebut sebagai orang yang melakukan akad yang fasid, yang batal. Dia akan mengalami dosa, akan menerima ganjaran. Meskipun dosa hinan kadang-kadang dosa wujud, tetapi apa kamu tiuro tak kubur sampai tak kubur, kakak je keraya kerau. Ya, benar. Kakak boleh. Jadi mengapa dalam Islam disyaratkan ketika kita melakukan muamalah harus ada akad? Yaitu tadi, karena untuk menunjukkan kepada keridaan. Ya, benar.
Kemudian juga salah satu prinsip dalam pukul transaksi akad atau secara lebih umum yaitu ekonomi Islam, salah satu prinsip yaitu menjaga agar tidak terjadi penipuan dalam sebuah transaksi, dalam sebuah akad. Dijaga agar tidak terjadi penipuan. Jadi unsur harar di dipegadah dengan diupayakan dalam agama unsur harar, potensi untuk pukul timbulnya penipuan nyo getekan dalam agama. Maka oleh karenanya gato hukum dalam agama selaras dengan prinsip tersebut, beranjak daripada prinsip untuk menekan potensi terjadinya harar. Oleh karenanya pendapat kuat dalam mazhab Syafi'i, nyo dalam mazhab yang lain nyo hana hukum tuan golong takaji maksudnya sejauh yang kata pahami dalam mazhab Syafi'i, kita membeli sebuah barang yang belum pernah kita lihat ini tidak sah karena disebut dengan bai'ul ghaib, penjualan barang yang hana du tahu, yang hana takalan. Lagi kita nyo barangnya hana pernah tahu dalam segolong ji tak perlu wajib. Mengan dengan dipegang oleh urang barangnya kiban. Jadi hana tatu bentuk, hana tatu dum kadar, hana tatu pu jineh ji. Ya, nyo gukun dengan bai' ghaib. Jadi bai' ghaib nyo menurut pendapat kuat dalam mazhab Syafi'i juga hana sah. Bahkan karena mengandung unsur harar. Takut-takut orang wate bertanya lakukan serah terima untuk kakon lagi yang dipegang, lagi yang disifati oleh barang. Ya, okay? Jadi hana. Maka setiap barang yang tablo, li kita nyo pembeli harus memang bertatung oleh tiban barangnya. Ya, karena dalam agama sebagaimana yang telah Lung sampaikan Buno, yaitu memiliki prinsip untuk kita nyo mengalami kerugian gara-gara tertipu. Ya. Kemudian juga dalam melakukan akad disyaratkan barang yang dijual itu harus suci dia. Ya. Kemudian barang yang dijual itu harus mempunyai manfaat, walaupun manfaatnya jangka panjang, bukan untuk sekarang, manfaatnya untuk masa depan, dibolehkan juga. Jadi tokunan gato dalam agama agar kehidupan manusianya teratur, tertib, baik saling merugikan antara satu orang dengan orang yang lainnya. Kan? Yang tentang permasalahan jual beli. Kemudian takalan dalam permasalahan-permasalahan lain. Nah, lagi yang tak ikuti sistem muamalah yang telah ditentukan dalam agama Islam menurut hukum fikih, ni apa yang tahu untuk kadang-kadang hana. Bahkan dalam ibadat, nyo ibadat-ibadat yang sifat di ibadat yang hinan mengandung unsur hubungan sosial, yakna hablum minan nas bah ibadatnya, nyo kadang-kadang juga lagi kita nyo hinan yaitu tak puringan-ringan. Hana tak ikuti tak ingat juga sangat nyo juga yang benar. Hukum hana tu pun. Nyo Hanafi kadang-kadang yang lebih parah lom darinya lagi untuk kesengajaan tertentu untuk tak hindari daripada ibadah. Nyo nak tak pemut ni saja. Nak tak pemut, tapi kadang-kadang karena hana tak ikuti lagi aturan hukum, nyo bisa-bisa ibadat yang tanya pemut nyo membuaki kepada hanafah. Ketika hanafah sayang kita nyo rugo. Maka oleh karenanya ilmu yang merupakan fardu'in dalam Islam itu adalah ilmu hal. Ilmu halnya adalah ilmu yang berkaitan dengan pementang buat yang rencana kita nak buat. Kita mau melakukan jual beli, ingin berniaga,
kita harus memiliki ilmu tentang cara berniaga menurut pandangan Islam bagaimana. Ini ilmu hal. Yang memang golong kita nyo telah lakukan jual beli, golong tak terjun dalam dunianya, nyo hana disyaratkan hana menjadi farduin, hana lo menjadi farduin. Kita nyo ingin tanajak haji, tanajak umrah, nyo ka menjadi farduin, buta memiliki ilmu untuk nyasah ibadat. Ya, benar. Sampai pementang yang tak pupuk lagi tanya untuk hanya sekedar ikut-ikutan tanpa dasar yang jelas berakibat kepada ibadat kita nyo hanasa. Ya. Contohlah ilmu juga. Wate dia mesin kemuka bilang umpamanya. Kita nyo ka terdapatkan tadi. Ka tenubu tekut. Kebetulan mesin saudara yang berada di daerah yang lain. Ya, mana kan? Tanah buhlah jaket pada muduan alih untuk saudara yang naik daerah lain. Ya, teman untuk dua alih pada. Ya, mana kan? Taya intat utumpat NGO. Nyo kadang-kadang tak pandang lagi tanya tanggung. Menang kira-kira, tak telefon lah je no. Hai, nyo nak jaket dua alih balung no. Kibar nyo. Lebu blok ke dia? Ya, dia ke lagi. Ya, ataupun jika naju le urang yang ingin tanaju kan. Oh, mianan pulau juga dia. Benar. Atau cuma tak pegah tak lagi tanya urang yang tadi. Tak pulau aju bahawa tem rumput tak kun sagai tem rumput. Ai orangnya jaket nah kalau pulau yang bateng ya. Coba kembali lagi kepada aturan. Kembali lagi kepada aturan. Nah betul bu tanya menurut aturan fikih pun ada betul. Ya. Aturan fikih yang boleh diberikan harga dalam harta-harta zakawi adalah harta perniagaan. Ya yang kita jual harga. Ya. 2% setengah, 2% setengah daripada kadar jaket yang dia tajuk harga menyebab harta perniagaan kan. Hai tak mengkat sabun saka kerana mesti sabun dengan saka tu tajuk jaket, tajuk harga. Bolehkan menyebab zakat tijarah. Sementara yang bukan zakat tijarah iaitu zakat benda atau dalam bahasa Arab disebut zakat ain, nyo hanjut tajuk harga, mesti tajuk in. Ya benar. Maka punya jaket pada yang tajuk mesti pada hanjut jok harga pada nyo aturan ni le. Cuman gimana cara mana yang kata pembuatnya? Yang ke kibar belum kan? Aturan benar. Maka paling tidak dengan sebab lagi tanya kalau oleh aturan untuk ke untuk ke masa-masa hukum yang tergedina tak boleh jaket pada ini ke syarat yang di luar daerah, setidaknya tempuhlah jalan yang sudah diyakini bahawa jalan itu sah. Umpamanya le urang yang berada di tempat NGO diwakilkan oleh maksud urang yang nak buat tempat hidup padanya dia terima oleh dekat kenyan. Yang diwakil untuk terima kemudian diwakilkanlah untuk pulau wasiat. Ya mana ni kira-kira dia anggap tanggung untuk tajak daerah. Tanggung yang utama dua nali pada ke DJO ataupun kenyan punya sengaja gejak kena kesu gak cok jaket dua nali sang lem komotor ngan tank yang merupak pada jaket ni yang pulau menang kira-kira. Maka tapi nak jalan di keban tak wakilkan umpamanya. Misal umpamanya na saudara tu di daerah yang jarak di umpamanya di daerah Luk Semaweng umpamanya. Kan kata tunjuk ke dia kan punya tajak motor di nawi tengga jaket dua nale kan baju sah cik ya. Jadi ketika tadi tanya bahawa nak jaket jadi igatnya untuk bisa diwakilkan bakso 6 teri kena untuk dia terima dia bahawa dia diterima kemudian diwakilkan mesti dia wakil untuk terima dan untuk pulaunya yang kaya yakin dikesah menyok tanya apa pada yang kunkan kita cok padanya dua nale nyok tak pulau rencana tajuk ke jaket ke saudara yang napak umpamanya kan yang laganya bukan keluar daripada ketentuan yang na pada zakat in, iaitu punya zakat in benar mesti tajuk inyan sebagai zakat hanjit tajuk harga haji.
Ya, benar. Hanafi wilayah pinah jaket lain nya Hanafi karena menyemai jaket ulua daerah nyona pendapat dalam mazhab Syafi'i, pendapat kedua pendapat memang mukabil azhar, kan pendapat kuat, yang pasti kan pendapat kuat, entah mukabil azhar atau mukabil asah longka tua, yang pasti kan pendapat kuat. Namun meski bukan pendapat kuat, ulama sudah kibarakan ulama mengasisi lah ni bahasa dino ga akui ulama bahawa pendapat tersebut boleh diikuti, boleh untuk ditaklid. Yang karena pernyataan-pernyataan dari ulama tentang sebuah pendapat yang baik boleh diikuti untuk pribadi, maka ni lagi kan kamu dah umpamanya saudara kita yang tinggal hidup di Malaysia gemekat umpamanya guna pura jaket sebahagian kena kampung kan, guna pura sebahagian jaket kena kampung nyo kan kagak pindah jaket dari tempat harta daerah lain, nyo na jalan keluar, iaitu jalan keluar taklid pendapat yang kedua tentang permasalahan pemindahan zakat. Kalau pendapat kuat pemindahan zakat dari tempat harta itu tidak boleh, pendapat kuat. Benar. Karena orang miskin, orang fakir yang berada pada tempat harta, mereka ingin agar mendapatkan zakat tersebut. Kalian kepada tujuan, untuk apa zakat? Zakat itu disyariatkan untuk menutupi kebutuhan fakir dan miskin. Ketika harta seseorang berada dalam sebuah daerah, nyo fakir miskin yang pada tempat harta, orang yang kaya itu pun nak zakat. Tiba-tiba lagi kita nyo tacok harta zakatnya tamih lain. Kiban perasaan fakir miskin yang hinan daerahnya. Ya, benar. Maka dilarang dalam agama menurut pendapat kuat untuk tamih lain. Ya, baru sah buat kita nyo tamih lain zakatnya menyerta ikuti pendapat yang menyatakan boleh memindahkan zakat. Maka ini bukan lagi fatwa, bukan fatwa nyo irsyad. Jadi dalam ketentuan fikih ada sebuah aturan begini. Kalau menyampaikan hukum dasar atas pendapat dhaif tidak boleh dalam bentuk fatwa, tapi boleh dalam bentuk irsyad. Makna bentuk fatwa apa? Fatwa didefinisikan sebagai ikhbar bil hukmi min ghairi ilzam, memberikan informasi hukum tanpa ada penekanan. Urung temannya kiban hukum tengku tamil jaket lain jawab jeun. Titik itu fatwa namanya, memberikan jawaban hukum tanpa ilzam, tanpa penekanan. Karena menyena penekanan yang dukun qada kan fatwa. Jadi beda antara fatwa dan qada. Qada itu wewenang hakim. Kalau qada pengertiannya ikhbar bil hukmi ma'a ilzam, jadi menginformasikan tentang hukum serta ada penekanan. Makna penekanan ini yang lebih jawaban hukum, kemudian dikontrol hukumnya berjalan di lapangan. Makanya baru berjalan qada'nya pada hakim, karena hakim itu punya perangkat dia. Artinya aparat tu untuk kontrol berjalan ke mana. Sedangkan fatwa tanpa ilzam, maka penyampaian hukum yang lagi nyo sebenarnya menyatakan ribut pendapat ulama berajib nakil cuma kita mengutip pendapat ulama untuk sampaikan kepada orang lain. Tapi nakibnya ulama yang menyatakan atau nama menyampaikan jawaban hukum secara umum dan hukum fatwa. Enggak fatwa lagi katanya sampaikan hukum putra hukum di jauh hukum titik. Adapun ketika menyampaikan sebuah hukum lantas disampaikan hukum itu dasar pendapat apa, kemudian pendapat itu apakah boleh diikuti ataupun tidak, ini bukan lagi fatwa namanya, bukan lagi ifta namanya, tapi ini namanya adalah irsyad. Menurut penuturan Syekh Sulaiman Al-Qurdi dalam kitab beliau Fawaidul Madaniyah, ketika seseorang menyampaikan hukum dengan pendapat yang tidak muktamad dalam mazhab, jika ia menyampaikannya dengan bentuk irsyad itu boleh.
yang hanya menyampaikan dalam bentuk fatwa, punya hukum yang tersampaikannya hukum dasar pendapat yang baik. Jadi baru boleh menyampaikan hukum dalam konteks dalam bentuk fatwa itu kalau dasar pendapat kuat. Ya benar. Kembali kepada permasalahan benar. Nyo bekna pukun timbul kebingungan itu kan. Kibarnya kepegah pendapat lain tapi kagak sampaikan. Kepegah benarnya pendapat lain tentang masalah dia pindah ke lain tapi kagak pegah. Nyo pegah yang lagi nyo penyampaian yang lagi nyo nyan pendapat lain lo pegah. Kemudian dia nyan pendapat lain lo pegah lo ulama kagak pegah bahwa pendapat lain nyan dia tak ikut untuk amalan roh pribadi nyan lagi nyan nama gi irsyad kunli ifta atau kunli fatwa. Artinya lidron waktu amalkan hukum itu tentangnya katungan. Waktu itu untuk nak me jaga drone luar daerah kan. Nak soran pat-pat sekarang me mesti jaga sejarah atau jaga padi atau jaga cukup lain. Tinggal mesti latih mesti. Nyo waktu seandainya hana tinggal tengok lebih ini hai kan me kau jaga luar ya. Puji dengan tinggal latih. Hai nah bawa ulama yang pegang dia temen jaga luar. Yang lagi yang tinggal lang itu yang berarti kan taklid pendapat yang menyatakan jut jakut luar. Sebab makna taklid menurut disebutkan dalam kitab yang Nahdlatul Talibin, makna taklid kepada sebuah pendapat bukan nawaitu taklidah. Kan sahaja alun taklid kenan. Yang disampaikan oleh Syekh Habib Bakar Shatta dalam Aisyah yang Nahdlatul Talibin, kapan-kapan tergores dalam hati bahawa buat dia buat nyo sesuai dengan pendapat ulama yang tahu umpamanya nyo kagum jing taklid. Ya, jadi harus laginya penyampaian yang mudah pahami. Kiban nanti kata yang kiban cara taklid, kiban cara tanian. Ya kan? Nyo ni salah-salah cara pegang. Ya, baik lagi niat hurfah, niat cinu bak mawdu' kan? Aku kata niat ke cinu hinan niat terjulok jaro lang timan tu na surah niat cinu kiban cara tan niat cinunya nyo cik jaro kiban tan niat ke cinu cik jaro cik jaro kiban tan niat yang ke cinu orang terkedi lepas tan niat kiban takut wata tan niat wata aja sederhana kalau ulama dalam penjelasan-penjelasannya makna niat jaronya sebagai cinu sebagai wadah untuk itu maknanya ketika terculok jaro dalam timah kan maksud tanuk rah jaro dalam timah tapi maksud jika terculok jaro kenan untuk tasud ia luar tanuk rah muka mana makna niat cinu kan mudah yang mana niat cinu watai terculok jaro dalam timah yang tanuk rah muka watai terculok jaro yang terbayang dalam hati kita nyok tanuk sud ia kena luar tanuk rah muka yang mana makna kan makna dinyo kalau menjadikan jarolong sebagai cinu kan benar. Jadi demikian juga benar tentang permasalahan taklid kepada pendapat yang baik sebagaimana yang disebutkan dalam Hasyiah ya Nahdlatul Talibin ketika hati seseorang tergores bahawa apa yang dia lakukan dalam hukum tersebut sesuai dengan pendapat seorang ulama berarti ia sudah mentaklid. Wa mata ista'ara qalbuhu bi anna ma fa'alahu muwafiqun sampai akhir faqat qallada maka sungguh bertaklid dia. Lagi yang perhatian kembali kepada masalah benar. Jadi solusi bagi bertanya umpamanya yang kata pubut sebab benar tegedihan tak pegah nyo orang pubut aju maka payah tak pegah nyo pendapatnya setidaknya orang yang pubutnya kamu patmak hanalai dosa ya benar. Bona ikuti lurung makabonnya mesti hayang yang gimana dekat orang lain. Orang pegang tu mana? Ailoh kana lemah dekat orang lain. Cuma cara lu tidak kena daerahnya untuk kita dekat lu kubah. Yang mana di me dekat luar ti. Karena makna me dekat luar daerah kan mesti tacok jakutnya tak pelai motor tame. Makna nakal zakat adalah memberikan zakat itu kepada orang yang bukan mustahik ketika harta itu ta'alluq wujub. Ya benar. Pukul jino tamai hartanya luar ataupun gejuk, pukul gejak urung dari luar kena gampung katanya untuk diacok. Mana di gadnyan
Kan orang yang menjadi mustahil bahawa ta'alluq ujub terhadap harkat. Ta'alluq ujub menyebab pada ta'alluq ujub ji iaitu ketika keruh biji. Ya, ketika keruh biji bab pada nyan nya pukul calon mustahil takut nya orang daerahnya ke umpamanya. Kan? Berarti mana punya tajuk ke nyan berkira nakal jakut pindah jakut luar, apakah kami hartanya luar atau kejap katnya kena dia acuk. Jadi nakal tu kan. Ya. Jadi terkedi tak pun nyo perle benar pada benar pijakan hukum karena nyan ibadat dek sampai salah ketika salah untuk hanasau tanggungjawab guru kita yo. Ya benar. Yang tak jelas ni. Kemudian juga bertanya perlu mengoreksi terkait dengan permasalahan muamalah kuno mengenai berbagai praktek hura-hura yang hinan juga kadang-kadang nak jauh dari ketentuan hukum. Ya benar. Hanya mesti dalam jual beli, dalam perkara-perkara yang lain juga harus tak koreksi ya. Tak koreksi, tak periksa kiban yang tak pubut, kiban yang aturan hukum ini. Ya, jadi baru rukun bertanya mana, baru rukun bertanya orang yang takwa menjunjung perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Nyo kon larangan yang menyangkut dengan ibadat mahdzah tok dalam seluruh aturan. Ya, dalam seluruh aturan dalam kehidupan bertanya mendung tak ikuti aturan Allah, tak jalankan perintah dan tak tinggalkan larangan. Ya, benar. Maka perlu ada periksa puputra sikap bertanya dalam keseharian yang atanya jauh dari epoken kadang-kadang hanya sesuai dengan ketentuan hukum. Nyo payah terperiksa dengan cara katanya bak gure-gure katanya nyo kiban gulung yang lagi nyo lakukan tentang masalahnya nyo puas nah sesuai ku hana sesuai puasa ku hana sah ku betul ku hana betul. Ya benar. Tunggu-tunggu para hadirin sekalian sidang jamaah pengajian yang dirahmati Allah. Lu rasa yang tentang penyampaian singkat luntuan pada malam yang berbahagianya. Baik yang tak pegah takut untuk lu yang kena tinggal. Jadi tak pegah singkat tentang yang agak tinggal data yang singkatnya. Kemudian untuk miana yang kurang form silakan ajukan pertanyaan lagi yang kali disampaikan li moderator benar. Jadi yang inti kesimpulan pengajian tanya pada malamnya adalah mentang perilaku tanya yang terpubuk dalam keseharian, dalam muamalah, dalam hubungan sosial dengan sepukun sesama masyarakat, nyo tak usahakanlah dimandung artinya selaras sesuai dengan ketentuan hukum muamalah yang kagatu dalam fikih. Miyahna sesuai, maka bertanya bukan orang yang belum bertakwa kepada Allah karena bertanya mentang talanggar aturan Allah. Oh tak apa fikihnya karena para ulama istihadnya ya, daripada istihad dari hadis dan dari ayat. Ini yang istihad dari hadis dan dari ayat berarti sebenarnya pu yang disampaikan dengannya, pu yang disampaikan dengannya dengan aturan Allah Taala ya. Cuma agaknya ditafsirkan, diterjemahkan. Ya benar kan ditafsir dan diterjemah dan ulama lah satu-satunya yang memiliki izin daripada Nabi untuk menafsirkan maksud Allah dari ayat dan maksud Allah daripada Nabi. Maksud Allah dalam ayat dan maksud Nabi dalam hadis ataupun dari hadis. Jadi itu dia tanya kata pegah-pegah. Oh nyata ulama pegah, yang Nabi pegah kebat. Hana apa ulama Nabi? Yang ikut ulama Nabi cik yang betul dalam hukum. Dan itu kata tempatkan sang ulamanya saingan Nabi sang. Bukan saingannya, yang tukang ikut ulama Nabi cik, yang tukang ikut sahabat Nabi cik. Dan itu nyo kata sahabat yang kata Nabi tu. Yang kata Nabi tu. Berarti sang ingan kat mupa sahabat dengan Nabi kan. Hana mupa sunya. Hana sahabatnya juga kan saingan Nabi. Yang ikut sahabat Nabi cik, yang ikut ulama Nabi cik. Makanya dalam usul fiqh Syafi'i kekun bahwa terhadap
bukan mukallid, orang yang mengikuti mazhab tertentu, yang menjadi hukum Allah bagi dia adalah apa yang telah diistihadkan oleh mujtahid yang menjadi imam mazhabnya. Ya, maka karena katanya hana mampu untuk tagali kedua hukumnya dari Al-Quran dan hadis secara langsung. Demikian pengajian tengok pada malam yang berbahagianya, mudah-mudahan dapat dipahami dan mudah-mudahan menjadi manfaat bagi kitanya bersama. Untuk sementara ulun akhiri le sekian sampai ejino doa untuk terbaca uti habis pengajian.